Mohon Pak, monggo. Bisa Pak saya. Bisa no Mas? Kamera ya, pun kamera, mikrofon sudah. Wes, wes. Wes. Ini ada ngobrol. Oke. Peraturan. Coba. Kamu juga masuk. Apa sedikit mulai masuk. Iya, kalau semua nanti sampean dan kita dan juga terus misalnya pakai oh jadi oh ini pasang mana konsep kamu sakit dimilai pak saya kamera oh ini buat tunggu nih kena angkat dari panggilan perkataan kan itu panik kayak dulu panik dari biasanya ngaruh dari mau makan kan
gambar kan? Kalau kan sing buka kanan dia. Facebook. Tapi dan monggo mohon izin sudah bisa nyambung dengan suara saya, Pak Camat, Bu Camat, Pak Kades. Halo, halo. Oke, kira sinyal. Jelas Pak Sam, pun jelas. Ampun, Pak Sage. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Sekda, yang saya hormati Bapak Ibu Camat se-Kabupaten Kediri beserta Bapak Ibu Kades se-Kabupaten Kediri yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertemu, dapat bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mohon izin Mas Sek, untuk agenda pada siang hari ini kita adakan yaitu rapat koordinasi terkait untuk percepatan penyaluran dana desa yang dimungkinkan karena sebagaimana evaluasi dari gubernur maupun dari Kemendes untuk penyerapan dana desa sementara ini masih sangat kecil sekali sehingga ini perlu ada penegasan dan ada rapat koordinasi bersama dengan kita Pak Camat, Bu Camat dengan Bapak Ibu Kepala Desa. Dan kami mohon maaf karena tadi pagi ada trouble kaitannya dengan sinyal sehingga untuk rapat koordinasi kita undur jam 1 dan kami juga mohon maaf karena kondisi COVID tidak akan mungkin kita bisa bertatap muka sehingga rapat koordinasi percepatan penyaluran dana desa pada kali ini kita lakukan yaitu secara virtual. Dan untuk mengawali ini sebelum kita lanjutkan mohon ada arahan maupun penekanan dari Bapak Sekda. Monggo dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Kepala DPMPD, Bapak Ibu Camat, Bapak Ibu Kepala Desa, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur, Alhamdulillah, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan bisa hadir pada rapat koordinasi siang hari ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan acara rapat koordinasi pada siang hari ini. Yang pertama bahwa sesuai hasil evaluasi dari kementerian maupun dari provinsi bahwa penyerapan dana desa sampai dengan saat ini masih penyerapannya masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi. Jadi pagu dana desa
kurang lebih sekitar 321 miliar. Jadi kalau misalnya APBD kita 3 triliun, dana desa sebesar itu berarti kurang lebih adalah 10%-nya. Jadi ini akan sangat berpengaruh terhadap percepatan maupun dampak yang bisa diterima oleh masyarakat apabila direalisasikan lebih cepat lagi. Alokasi dana desa itu ada BLT dana desa sekitar 774 miliar dan non BLT dana desa sekitar 246 miliar. Sedangkan dari dana desa sendiri itu 11% yang dialokasikan oleh desa saat ini sebesar kurang lebih 35 miliar. Jadi kondisi COVID pada saat ini tentunya kita berharap bahwa alokasi dana desa yang diperuntukkan untuk penanganan COVID itu dapat terrealisasikan sehingga bisa dapat mendukung dalam penanganan COVID. Jadi kalau misalnya dari evaluasi, kalau saya tidak salah, itu baru sekitar 30% yang sudah direalisasikan. Jadi dari 35 miliar, 30% berarti masih ada sekitar 70% yang belum diselesaikan. Nah, ini barangkali rapat koordinasi pada kesempatan ini utamanya yang pertama, Bapak Ibu dari Kepala Desa itu tahu kondisi penyerapan status daripada realisasi penyerapan dana desa di antara desa-desa lainnya atau di antara antar kecamatan, sehingga kurang atau perlu ditingkatkan menjadi perhatian. Kemudian yang kedua, kita berharap pada kesempatan ini Bapak Ibu Kepala Desa, kalau misalnya ada hal-hal yang sekiranya menjadi masalah atau kendala dalam realisasi terkait dengan pencairan dana desa, dapatnya didiskusikan lebih lanjut atau diinformasikan lebih lanjut kepada DPMPD, sehingga kalau misalnya bisa langsung diselesaikan, alhamdulillah. Kalau tidak, mungkin nanti bisa dibicarakan dengan tim yang lain, sehingga bagaimana penyelesaian masalahnya. Saya rasa itu hal-hal yang penting yang perlu kami sampaikan. Selanjutnya, acara ini seluruhnya kami serahkan kepada DPMPD untuk melanjutkan sampai dengan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda atas beberapa arahannya kepada Bapak Ibu Camat termasuk Bapak Ibu Kepala Desa. Ini mohon perhatiannya. Dan selanjutnya akan kami informasikan bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekda. Karena sebagaimana evaluasi, kita ini setiap 2 hari sekali kita harus menyampaikan progres kaitannya dengan progres penyaluran termasuk juga pencairan dana desa. Sehingga kemarin untuk serapan kita ini masih terlambat dan masih rendah sekali. Sehingga pada kesempatan ini kami sengaja memang kemarin disampaikan oleh Mas Bub agar Pak Camat, Bu Camat termasuk juga Bapak Ibu Kepala Desa dikumpulkan, kita diskusikan apa yang menjadi kendala terkait untuk penyerapan dana desa pada kesempatan ini. Di satu sisi di Kabupaten Kediri dengan melonjaknya angka COVID, ini beberapa ada yang banyak mengeluh kaitannya dengan penanggulangan kaitannya dengan penanganan COVID, padahal di satu sisi anggaran ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekda untuk alokasi kegiatan COVID kita sebagaimana di rekap APBD se-Kabupaten Kediri. Ini sebagaimana di dalam PMK 17 tahun 2021 ini yang mengatur tentang batas minimal untuk penanganan COVID ini kan sebesar
Tapi alhamdulillah untuk Kabupaten Kediri ini capaiannya sudah mencapai 11,11%, sehingga ini sudah cukup. Dan ini pun dengan adanya PPKM darurat kemarin, PPKM mikro, dimungkinkan apabila 8% ini masih kurang, ini bisa dimungkinkan nanti ada perubahan Perkades atau perubahan APBDes, sehingga nanti anggaran itu akan cukup untuk membiayai kegiatan atau penanganan COVID hingga pada bulan Desember. Harapannya seperti itu. Maka dari itu, apa yang telah kita transfer ke rekening kas desa, tolong tadi sudah disampaikan Pak Sekda, sebenarnya kita ini sudah mentransfer ke masing-masing rekening desa, sehingga capaian untuk realisasinya itu masih cukup rendah. Nah, ini nanti akan kita diskusikan kira-kira apa yang menjadi kesulitan, permasalahan. Kami siap akan memfasilitasi, bahkan kita bisa koordinasi langsung ke DPRPD. Ini dalam rangka untuk percepatan kaitannya untuk baik pencairan maupun penyaluran, baik itu kaitannya dengan penanganan COVID, termasuk kaitannya dengan BLT dana desa. Dan yang perlu kita ketahui bersama, ini sebagaimana dari hasil evaluasi kita, dari rekap salur BLT dana desa kita, dari 74.736.000.000, ini baru terrealisasi kurang lebih sekitar 35 miliar sekian atau sekitar 47 sekian. Dan ini perlu kita sampaikan. Next, terus admin, slide berikutnya. Slide berikutnya, Mas. Oke. Ini sebagaimana dari hasil rekap kami. Balik ke slide berikutnya, Mas. Ya, enggak. Sebagaimana rekap dari salur BLT dana desa, ini sebagaimana hasil evaluasi kami dari masing-masing kecamatan, ini capaiannya bisa panjenengan persani dari 26 kecamatan, ini kita rata-rata persentase dari masing-masing desa sekecamatan. Di sini ada zona hijau, ada zona kuning, dan ada zona merah. Nah, untuk zona yang hijau, ini Kecamatan Kandangan, Kecamatan Kayen, Kecamatan Ngacar, Kecamatan Pelemahan, Kecamatan Ringin Rejo. Ini berarti untuk penyaluran BLT dana desa ini sebagaimana sudah sesuai dengan target di bulan Juni. Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasamanya. Dan mungkin yang perlu ditingkatkan lagi, yaitu mulai nomor 6, Kecamatan Ngadiluwe, Banyakan, Mojo, Puncu, Ngasem, Pagu, Punjang, Pare, dan seterusnya sampai angka 21 Grogol. Ini nanti tolong ini ditingkatkan untuk penyerapannya. Sehingga nanti bisa mengejar, karena ini sudah bulan Juli, kemarin malah ada yang bulan Mei, Juni, Juli ini belum tersalurkan untuk BLT dana desanya. Dan ini yang menjadi perhatian kita bersama, ada 5 kecamatan terbawah yang memasuki zona merah, yaitu Kecamatan Purwasri, Kecamatan Papar, Kecamatan Batas, Kecamatan Gampeng Rejo, dan Kecamatan Pelosok Klaten. Nah, untuk mengurai permasalahan tersebut, khususnya di zona merah, kami ingin tahu yang pertama, yaitu Kecamatan Purwasri, Pak Camat Purwasri. Kira-kira apa yang menjadi kendala kaitannya untuk penyaluran BLT dana desa? Karena ada yang sampai bulan Mei atau Juni ini belum tersalurkan. Bahkan sampai ada yang April. Dan ini kami mohon kira-kira karena keterlambatan ini, sehingga perlu saran masukan mungkin apa yang menjadi kendala atau kesulitan khususnya di Purwasri. Monggo Pak Camat Purwasri. Camat Purwasri, monggo silakan.
Menyambung Pak Camat Purwasri. Kita lewati dulu Pak Camat Papar, monggo apa yang menjadi kesulitan. Pak Camat Papar. Halo, Assalamualaikum. Nggih. Monggo. Masuk, Pak. Nggih, masuk nggih. Ya. Terima kasih Pak Sam untuk Kecamatan Papar. Yang menjadi kendala adalah tentang penyelesaian SPJ dari masing-masing desa yang terlambat, yang belum mencapai 90%. Kendalanya di SPJ, Pak Sam. Terus yang kendala yang menuntut kedua adalah banyaknya warga yang meninggal atau COVID sehingga makanya sibuk di pengurusan jenazah COVID. Oke, terima kasih Pak Camat Papar. Ini mumpung ada juga Bapak Ibu Kepala Desa sewilayah Kecamatan Papar. Tolong, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat, yang menjadi kendala barangkali mungkin SPJ yang tahap 1. Ini yang belum disampaikan sehingga akan menghambat. Karena apa? Dari hasil rekonsiliasi dengan KPPN, apabila untuk tahap 1 ini belum menyampaikan ke PMD yang selanjutnya disampaikan ke KPPN, sehingga dia akan mempengaruhi proses penyerapan berikutnya. Sehingga nanti minta tolong Bapak Ibu Kades nanti segera selesaikan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat. Kendalanya ada di SPJ. Nanti kita minta kerjasamanya sehingga bulan Agustus minggu pertama ini harapannya semua ini sudah bisa disalurkan. Karena ada yang bulan April, ada yang Mei, ada yang Juni. Karena apa? BLT dana desa ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Masyarakat sekarang dengan adanya PPKM darurat dan sekarang ini level 4, ini kesulitan dia akses untuk berusaha. Semua akses jalan ditutup, UMKM ditutup. Ini mohon dapatnya karena ini merupakan kebutuhan masyarakat yang ditunggu-tunggu. Tolong ini segera disalurkan kaitannya dengan BLT dana desa. Sehingga nanti akan mengurangi beban daripada masyarakat yang ada di masing-masing. Terima kasih Pak Camat, nanti bisa dikoordinasikan dengan Bapak Ibu Kades. Kalau ada yang mengalami kesulitan, kami terbuka di DPMPD akan kita bantu, akan kita fasilitasi sampai tuntas apa yang menjadi kesulitan atau permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing desa. Mungkin Purwasri, Pak Camat, Purwasri sudah nyambung? Pak Camat Purwasri? Kita lanjut ke Pak Camat Badas, Bu Camat Badas ya. Bani. Camat Badas. Belum nyambung? Kita lewati dulu. Halo, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Sekda, Pak Kepala DPMPD, terima kasih untuk waktunya. Yang Badas sampai dengan kemarin lusa, pada saat kita Zoom meeting dua kecamatan, Papar dan Badas, ini ada kendala. Namun demikian setelah itu beberapa desa sudah mulai mencairkan kembali. Jadi pada saat kemarin yang menjadi kendala adalah di Beringin karena bendahara pada saat itu sakit sehingga kita belum mendapatkan solusi. Setelah kita meeting yang hari Kamis yang lalu, Papar dan Badas ini mendapatkan solusi sehingga bisa cairkan. Insya Allah besok akan disalurkan.
selain itu di desa yang lain ada 2 desa sudah menyalurkan yang di bulan Mei, ini Badas Tungkur Daru ini sudah sampai dengan kemarin sudah dilaporkan. Canggu sudah mulai akan pencairan di bulan Juni, dan Beringin ini yang masih tahap yang sampai dengan April. Karena memang dari ini semua kita tidak boleh samaan ngerapen, tidak boleh. Nah, ini kita menjadi jedanya seperti itu. Sementara itu Pak Kepala DPMPD yang bisa kami laporkan. Terima kasih. Mohon solusi yang lebih lanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sek. Jadi gini, terkait untuk penyaluran BLT dana desa, ini untuk penyalurannya tanpa syarat, jadi tidak usah, ini tanpa syarat, sehingga nanti justru malah nanti yang dengan adanya PMK 94 ini nanti akan ada semacam relaksasi, bisa dirapel 3 bulan ke depan, sehingga nanti tolong untuk BLT dana desa harapannya Pak Badas ya, kalau bisa minimal akhir Juli ini bisa tersalurkan semua. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya Purwasri, monggo Pak Camat. Apa yang menjadi kendala dan permasalahan karena cukup banyak ini Purwasri. Baiknya Pak Camat sambung monggo. Pak Camat mic-nya disambung monggo. Buka. Halo. Sudah Pak Sam. Halo Pak Sam. Ye, mic-nya dibuka dulu, nggih. Udah nggak bisa ya. Nggih, sampun, sambung nggih. Halo, ya. Selamat siang, Mas Sam. Nggih, terima kasih waktunya, Mas Sam. Maaf untuk Purwasri dari 23 desa ini ada beberapa yang belum, Mas Sam. Yang pertama ya terkendala karena kita personil terbatas, Pak Sam. Jadi personil itu pertama. Yang kedua memang beberapa desa yang sampai saat ini mengajukan rekom. Jadi memang sudah kemudian masuk ke beberapa rekening desa, tapi belum diajukan rekom. Hari ini seiring dengan ini kita sampaikan kepada desa agar segera dibuatkan pengajuan untuk nanti kita buatkan permohonan. Itu Pak Sam, mohon maaf. Halo. Ya, terima kasih Pak Camat atas informasinya. Jadi tolong karena ini merupakan hal penting Pak Camat. Siap, kalau masalah keterbatasan personil ini sama semua di kecamatan. Ini kan yang menjadi titik fokus kan di tingkat desa. Sehingga tolong kecamatan tinggal memfasilitasi desa ini segera mengambil langkah, mungkin apa yang menjadi kesulitan ini nanti bisa dikoordinasikan dengan Pak Camat atau bisa langsung dengan BPMPD. Nanti akan kita bantu karena Purwasri paling banyak ini belum disalurkan. Siap, ya Pak Sam. Ini sekaligus, mohon maaf, sekaligus dengan ini kami ini juga bisa nanti kita juga sampaikan lagi. Di samping juga beberapa desa juga mengikuti Zoom ini agar nanti juga bisa segera mengajukan. Begitu Pak Sam. Ini saya mengharapkan kepada semua desa nanti juga akan kami tindak lanjuti lebih lanjut Pak Sam. Ya, terima kasih Pak Camat. Terima kasih Pak Sam. Mungkin Bapak Ibu Kepala Desa juga hadir sewilayah Kecamatan Purwasri, ini mohon perhatiannya Bapak Ibu Kades, karena progres kita ini dipacu, kita setiap 2 hari sekali dievaluasi oleh provinsi maupun kementerian, sehingga harapannya progres ini bisa terdongkrak sehingga nanti penyerapan kita bisa sesuai dengan target yang kita harapkan. Baik, selanjutnya Kecamatan Gampeng. Monggo Pak Camat Gampeng. Terima kasih Pak Sampurno. Monggo. Untuk Gampeng sementara tidak ada kendala
Cuma memang minggu ini terakhir Mei kita serap semuanya. Senin mungkin bisa mengajukan untuk yang bulan Juni, Pak Sampurno. Terima kasih. Terima kasih Pak Camat. Termasuk Gampeng juga progresnya juga agak rendah lagi. Juni termasuk malah belum sama sekali. Nanti tolong dipacu Bu Kades, Pak Kades, Kecamatan Gampeng, mohon perhatiannya. Siap, Pak Sampurno. Bulan ini Mei sudah tuntas minggu ini. Mei tuntas, kalau Juni, Juli. Terima kasih Pak Camat. Nanti kita minta bantuannya, difasilitasi desa agar cepat nanti kita bisa mencairkan dan menyalurkan untuk pengajuan tahap berikutnya. Siap Pak Sampurno, siap. Terima kasih Pak Camat. Selanjutnya Pak Klaten, monggo Pak Camat. Ya, Assalamualaikum. Masih rendah sekali. Pak Sampurno, kita upayakan semaksimal mungkin minggu-minggu ini komunikasi dengan teman-teman Kades terkait dengan PLTDD ini akan upaya kita maksimalkan Pak Sampurno. Mohon waktu untuk komunikasi dengan teman-teman kepala desa, artinya kita harus menyikapi PLTDD ini secepatnya. Pak Tersun, Pak Sampurno, kita upayakan semaksimal mungkin. Terima kasih Pak Camat. Bapak Ibu Kades, mohon perhatiannya nanti koordinasi dengan Pak Camat karena kami tahu kesibukan di wilayah jenengan. Pak Camatnya juga punya PR PBB dan Pak Kadesnya juga, Bu Kadesnya juga repot kaitannya dengan pandemi, banyak warga yang isolasi mandiri dan sebagainya. Tapi tolong sempatkan karena BLT dana desa ini juga ditunggu oleh masyarakat sehingga harapannya kedua-duanya ini bisa berjalan semuanya. Terima kasih Pak Camat. Selanjutnya untuk slide berikutnya Mas Admin. Bapak Ibu Camat beserta Bapak Ibu Kades, yang kedua ini sebagaimana dari rekap salur dana desa kaitannya dengan non BLT. Jadi ada 3 item. Yang pertama yaitu BLT dana desa, yang kedua ada non BLT, yang ketiga ada COVID. Terkait dari hasil evaluasi kami, rekap Kabupaten Kediri, ini juga terbagi ada 3 zona. Zona hijau, zona kuning, dan zona merah. Dengan Persani sendiri, ini juga kaitannya dengan salur tahap 2. Ini akan juga berpengaruh pada salur tahap kedua. Ini yang salur dana desa yang non BLT, ini ada ranking yang teratas ini hijau, Kecamatan Kandat, Kecamatan Badas, Kecamatan Pelemahan, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Ngacar. Terima kasih, alhamdulillah Pak Camat. Ini sudah sebagaimana target kita. Panjenengan sudah bisa mencapai rata-rata di atas 70%. Sedangkan untuk Kecamatan Keras angka 6 sampai 21 pelosok Klaten, ini kita minta bantuannya agar ditingkatkan untuk realisasinya biar nanti bisa memasuki zona hijau. Dan yang menjadi perhatian, ini ada 5 zona merah, yaitu Kecamatan Semen, Kecamatan Tarokan, Kecamatan Kepung, Kecamatan Pucung, Kecamatan Gampeng. Nah, ini terkait non-BLT. Ini kami juga kaitannya dengan mungkin padat karya tunai, ini juga segera dilaksanakan karena ini juga bisa menyerap tenaga kerja yang ada di masyarakat yang sementara ini mereka tidak bisa berjualan dan sebagainya, sehingga mereka itu bisa dipekerjakan. Harapannya seperti itu untuk menambah pemasukan income untuk kebutuhan sehari-hari. Harapannya seperti itu. Terus kami ingin mengurai khususnya di 5 kecamatan zona merah, ini kendala atau apa yang menjadi kesulitan kaitannya untuk realisasi dana yang
non BLT. Monggo Pak Camat Semen, dipersilakan. Camat Semen. Konten. Camat Semen. Atau dilanjut, tarokan dulu, Camat tarokan. Yang berikutnya, Pak. Siap, siap Pak Sampurno. Semen siap Pak Sampurno. Belum? Semen. Semen siap. Oh, enggak. Terima kasih Pak Sampurno. Terima kasih Pak Sampurno untuk Kecamatan Semen ini dua desa sudah salur dan untuk 10 desa sudah pengajuan BPM transport dari BPMPD Pak Sampurno. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti minimal seminggu lagi progresnya sudah bisa naik Pak Camat. Ini juga ada Pak Kades, juga ada Bu Kades. Ini mohon perhatiannya karena panjenengan untuk serapan anggaran dana desanya khususnya non BLT masih rendah sekali. Harapannya nanti minggu depan ini kami harapkan ada progres sehingga nanti akan kita sampaikan ke Mas Bub yang nanti akan kita lanjutkan ke Gubernur maupun ke Kemendes. Ini setiap kali kita dimintai progres percepatan penyaluran dana desa. Terima kasih Pak Camat. Selanjutnya tarokan, monggo disilakan. Kecamatan Tarokan. Mungkin terkendala sinyal deh Tarokan. Kecamatan Kepung monggo. Pak Camat Kepung. Pak Camat Kepung ada? Kita lewati dulu Pak Camat Puncu monggo. Pak Camat Puncu. Progres naik. Belum ada nggih? Wes Pak Camat Gampeng. Monggo Pak Camat. Wes kena aja. Sing ketok nggih, monggo. Terus apa? Sedang ini. Oke. Katakan Pak Camat Gampeng. Konten. Kepung. Oh, Kepung nggih, monggo. Kepung nggih, monggo. Terima kasih Pak Sampurno. Untuk wilayah Kepung, untuk satu desa ini yang lockdown Kerenceng, desa Kerenceng dan Kampung Baru, sementara kemarin jadi belum sempat untuk mencairkan untuk COVID. Sedangkan yang 4 desa sudah maksimal dan yang lainnya masih ada yang PAK Pak Sampurno, jadi belum bisa untuk menyalurkan. Itu Pak Sampurno. Terima kasih Pak Sabto. Ini yuk untuk yang mohon perhatiannya, ini juga hadir Pak Bu Kades, juga Pak Kades. Nanti tolong nanti bisa koordinasi dengan Pak Camat, disampaikan Pak Sabto ke Pak Camatnya. Siap. Terkait untuk progresnya. Ini karena masih rendah sekali, ini sudah Bu Kades, Pak Kades sudah dengar. Tolong nanti ke depan nanti segera ada progres untuk penyerapan, karena ini sudah bulan Juli, waktu kita sudah mepet sekali, kita nanti sebentar lagi juga ada PAK. Harapannya sebelum PAK ini dana-dana ini sudah bisa terserap lebih awal.
Terima kasih Pak Sabto, nanti mohon disampaikan ke Pak Camat. Terima kasih. Siap, ini Pak Camat mendengarkan juga. Oke. Selanjutnya Kecamatan Puncu, monggo. Terima kasih Pak Sampurna. Mohon izin untuk mewakili Pak Camat karena tidak enak badan hari ini. Untuk Puncu, untuk tahap pertama ada satu desa yang belum memenuhi 50%. Jadi nanti juga kita pacu untuk segera mencarikan. Dan juga ada untuk perubahan, ya. Jadi ada beberapa desa yang perlu perubahan, Pak. Itu Pak dari Puncu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Abdi. Jadi yang perubahan ini biasanya kan karena antar bidang, ya, sehingga harus nunggu di perubahan PABBDes. Tapi kalau tidak antar bidang bisa di subkegiatan ini bisa melalui Perkades. Sehingga kita tolong ini betul-betul dicermati, jangan sampai nanti alasan perubahan sehingga nanti kita tidak bisa menyerap lebih awal. Harapannya seperti itu. Dan ini perlu mohon perhatian, ini juga hadir Pak Kades dan Bu Kades di wilayah Kecamatan Puncu, tolong ini kerjasamanya nggih, karena capaian penyerapan ke wilayah Kecamatan Puncu ini masih rata-rata 39,39%, belum ada 40%. Tolong ke depan mudah-mudahan nanti segera menyesuaikan penyerapannya sebagaimana teman-teman yang ada di zona hijau. Terima kasih. Selanjutnya Kecamatan Gampeng, monggo. Camat. Terima kasih Pak yang Sampurna. menjadi kesulitan, monggo. Untuk Gampeng sementara tidak ada kesulitan. Kita tetap memfasilitasi desa dan juga kita tidak henti-hentinya untuk agar penyerapan dari desa ditingkatkan, Pak Sampurna. Terima kasih Pak Sampurna. Terima kasih Pak Camat. Jadi bagi desa yang memasuki zona merah, ini tolong kalau kita menunggu satu persatu, ini nanti akan butuh waktu lama. Sehingga nanti kita minta tolong masing-masing desa ini bisa dihadirkan di tingkat kecamatan 5 orang apa gimana, kita tetap prokes dan sebagainya, tapi bisa diasistensi bersama-sama. Sehingga apa yang menjadi kesulitan maupun apa yang menjadi kekurangan nanti bisa difasilitasi oleh kecamatan. Syukur nanti bisa difasilitasi oleh kabupaten. Terima kasih Pak Camat. Mudah-mudahan nanti bisa ke depan segera ada peningkatan. Tarokan, Pak Camat Tarokan? Tidak ada? Bisa. Belum bisa masuk Tarokan. Selanjutnya untuk slide berikutnya, Mas Admin. Nah, untuk slide berikutnya ini juga sebagaimana dari hasil rekapan realisasi dana desa khusus untuk penanganan COVID-19. Tadi sudah kita sampaikan, juga disampaikan oleh Pak Sekda. Penganggaran COVID kita ini alhamdulillah di atas batas 8%. Capaian kita ini sudah 11,11% dari jumlah APBD desa se-Kabupaten Kediri. Namun untuk penyerapan COVID ini baru capainya sekitar 30,94. Padahal di satu sisi sekarang ini kan ada beberapa warga yang membutuhkan, termasuk kemarin ada yang minta pemulasaran jenazah, termasuk untuk yang isoman di tingkat desa dan sebagainya. Ini nanti bisa dianggarkan asalkan tidak tumpang tindih dengan dinas terkait. Ini bisa nanti dianggarkan lewat dana penanganan COVID. Dan ini perlu kita sampaikan sebagaimana rekap kita,
ini juga ada 3 zona hijau, zona kuning, zona merah. Ini kita sampaikan apresiasi kepada 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Kupung, Kecamatan Banjaran, Mojo, Paku, dan Ringenrejo. Alhamdulillah ini capaiannya sudah sebagaimana target capaian di bulan Juni. Selanjutnya untuk K6 keras sampai 21 kuncup, ini tolong nanti segera ditingkatkan untuk serapannya. Dan yang menjadi perhatian kita, ini ada di 5 zona merah terbawah, yaitu Kecamatan Wates, Kecamatan Kayan Kidul, Kecamatan Nganca, Kecamatan Kandet, dan Wosoklaten. Dan ini kami perlu butuh informasi untuk penanganan COVID, Kecamatan Wates, kenapa kok masih sangat rendah sekali, masih di angka 18,81. Mungkin kami butuh informasi atau kendala kesulitan apa, monggo Pak Camat Wates dipersilakan. Monggo. Mic-nya dibuka dulu, monggo. Ada nggih Pak Camat Wates? Kita lewati dulu Kayan Kidul. Pak Camat Kayan Kidul, monggo. Kita lanjut Pak Camat Ngancar, monggo. Pak Camat Ngancar. Pak Camat Ngancar. Belum ada nggih? Camat Kandat, monggo Pak Camat Kandat. Atau yang mewakili. Mewakili Pak. Kandat. Halo nggih. Mewakili dari Kandat. Oh nggih, monggo. Nggih, nggih. Nanti kami koordinasi dulu Pak sama desa-desa agar ditingkatkan. Untuk persentasenya ini Kandat kecil sekali, nanti bisa saya tak koordinasi dulu sama desa-desa Pak. Nanti untuk terima kasih. Makanya tolong disampaikan kepada Pak Camat. Ini juga hadir Bapak Ibu Kades sewilayah Kecamatan Kandat, tolong karena ini juga ditunggu-tunggu oleh warga Panjenengan. Tolong ini segera direalisasi. Karena apa? Dimungkinkan desa-desa yang masih merah ini belum tentu dia belum melaksanakan atau melaksanakan kegiatan COVID. Tapi biasanya Kades itu menganggarkan ngambil dulu dari dana Silpa APBDes, tidak ngambil di dana desanya, sehingga ini akan tetap posisinya pada zona merah. Sehingga ini perlu kami sarankan kepada Bapak Ibu Camat, tolong segera realisasikan untuk dana COVID yang bersumber dari dana desa. Nanti tolong disampaikan ke Pak Camat ya. Terima kasih. Siap Pak, siap. Yang jelas untuk COVID itu sudah dilaksanakan di desa Pak, cuma mungkin masalah penganggarannya belum Nah, ini nanti segera disesuaikan karena seperti apapun, karena ini sistem ya, sehingga laporan kita yang rekon ke KPPN nanti akan belum ada serapan, sehingga nanti tolong disampaikan ke desa segera serap anggaran COVID yang dari dana desa. Siap Pak. Selanjutnya Kecamatan Wosoklaten, Pak Camat, monggo. Masih rendah sekali, 13,60%. Silakan Pak Camat. Ngancar sampun rawuh, ngancar.
Ngancar, pelosok Klaten, Ngancar, Wates. Assalamualaikum. Pelosok Klaten, Pak Sampurno. Iya, Waalaikumsalam, Pak Camat, monggo. Untuk pelosok Klaten, mohon maaf, penyerapan rendah. Kita komunikasikan dengan bisa, Pak. Ini dalam tahap peng-SPJ-an sebenarnya sudah diserap, tetapi peng-SPJ-an belum tuntas. Nanti kita komunikasikan lagi untuk segera dipacu terkait dengan penyerapan realisasi dana desa untuk COVID ini. Pak Sampurno. Terima kasih Mas Camat. Nanti disampaikan ke Pak Kades juga nanti juga semua sudah hadir. Panjenengan Persani, jenengan masih posisi di zona merah, nggih. Mudah-mudahan nanti segera menyesuaikan kaitannya dengan peningkatan serapan khususnya dana COVID. Lancar. Ayen Idul ada. Wates. Monggo Wates atau yang mewakili. Kayen. Kayen, monggo Bu. Kayen untuk sementara Pak Camatnya masih pemulasaran jenazah Pak, jadi nanti saya sampaikan. Terima kasih. Ini meskipun Pak Camatnya ada acara, tapi Bu Kades dan Pak Kades kan rawuh nggih. Ini tolong Pak Kades Bu Kades Kecamatan Kajen Kidul, ini mohon perhatiannya, serapan panjenengan masih rendah, nanti tolong dipacu ke depan biar segera nanti ada peningkatan serapan. Terima kasih. Ya. Lancar betul wonten. Wates, Pak. Wates, nggih, Wates. Nggih, terima kasih Pak Sampurno. Nggih. Kaitannya dengan penyerapan anggaran, mungkin ada beberapa desa masalah perubahan, Pak, PAK, menunggu. Yang kedua, ini di desa ini banyak kegiatan, katanya mungkin masalah administrasi atau SPJ, Pak. Itu kendalanya. Itu banyak yang masih menyelesaikan. Terima kasih Pak Sampurno. Kalau misalkan COVID, masa harus nunggu PAK? Kan mestinya kan enggak. Kan item-itemnya kan sudah jelas. Kecuali kalau yang non BLT itu kemungkinan mungkin perubahan di antar bidang itu kemungkinan PAK BUDes masuk akal. Tapi kalau yang COVID mestinya kan harus nunggu PAK kan. Tolong nanti betul, Pak. Sebagian Pak yang kemarin karena kendalanya pengadministrasian itu yang diperhatikan oleh desa. Itu kendalanya yang kemarin. Dan yang ada salah satu desa yang minim masih kurang Pak, itu yang nanti menunggu perubahan. Oh, nggih. Jadi capainya belum mencapai 8%, nggih. Nanti bisa diajukan melalui Perkades juga bisa. Pak, siap. Untuk tidak harus menunggu PAK, Perkades bisa. Karena siap. pastinya masih darurat. Terima kasih Bapak Ibu Camat, termasuk Bapak Ibu Kepala Desa. Rata-rata yang menjadi masalah itu karena rata-rata peng-SPJ-an belum diselesaikan sehingga akan menghambat untuk penyaluran berikutnya. Ini mohon perhatiannya. Terima kasih Bapak Ibu Camat. Selanjutnya perlu kita sampaikan penggunaan slide berikutnya, Mas Admin. Ini perlu kita sampaikan. Ini penggunaan dana desa untuk penanganan COVID-19. Tadi mungkin barangkali ada yang belum paham, dari minimal 8% dari pagu dana desa yang digunakan untuk penanganan COVID untuk Kabupaten Kediri, angka capaiannya sudah 11,11. Dan ini kami juga perlu kita sarankan bagi desa yang belum mencapai 8%, nanti segera disesuaikan
minimal 8% karena ini sudah menjadi aturan dari pusat, sehingga apabila nanti alokasi 8% ini masih kurang dimungkinkan sampai bulan Desember, ini nanti bisa diadakan perubahan melalui Perkades atau APBDes nanti, sehingga dana tersebut ini masih cukup untuk membiayai sampai bulan Desember. Karena apa? Angka COVID di Kabupaten Kediri ini masih tinggi. Kita belum tahu sampai kapan berakhirnya angka COVID tersebut. Kalau nanti di Perkades maupun di perubahan PAPBDes, anggaran ini tidak tersedia, sehingga nanti bisa kasihan bingung untuk mencari anggaran. Nanti ini tolong menjadi perhatian Pak Camat, Bu Camat, termasuk Pak Kades dan Bu Kades, tolong ini betul-betul dialokasikan untuk cadangan penanganan COVID hingga sampai bulan Desember ini minimal harus sudah bisa cukup. Dan untuk penanganan COVID-19 ini contoh kegiatan kebijakan anggaran PPKM Mikro dan posko penanganan COVID di tingkat desa ini masuk di bidang 5, penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak desa. Ini di bidang penanggulangan bencana bisa penyelenggaraan posko, pendataan warga, penyediaan vitamin, obat, masker, hand sanitizer, penyediaan peralatan cuci tangan, wastafel di beberapa lokasi desa, serta sabun cuci, juga bisa untuk penyiapan ruang isolasi, karantina, pendataan. Dan kemarin karena meledaknya, karena rumah sakit ini sudah penuh, sehingga kemarin juga ada isoter di tingkat kecamatan, kemarin juga terkait dengan pendanaan, sehingga bisa dimungkinkan di tingkat desa ini juga ada ruang isolasi mandiri, sehingga tidak harus semuanya pergi ke rumah sakit karena ini sudah penuh. Dan selanjutnya untuk penyediaan tempat tidur isolasi karantina, dan ada penyediaan makan minuman bagi tim posko atau relawan warga yang dalam perawatan, termasuk pemulasaraan jenazah atau pemakaman sesuai dengan protokol kesehatan dalam rangka penanganan COVID. Dan ini sebidang keadaan mendesak, bantuan pangan sembako bagi masyarakat yang kena isolasi atau karantina. Yang penting bantuan sembako tersebut tidak tumpang tindih dengan dinas yang lain. Dan juga karena sekarang ini juga lagi maraknya ada kelangkaan oksigen, ini juga bisa dialokasikan untuk pengadaan oksigen bagi masyarakat yang melakukan isolasi mandiri. Sehingga ada kelonggaran di PPKM Mikro darurat, termasuk juga yang di level 4. Selanjutnya, monggo. Dan ini perlu kita sampaikan bahwa langkah-langkah pelaksanaan PPKM di tingkat desa, ini yang pertama memastikan eksistensi peran posko penanganan COVID di tingkat desa terlaksana secara efektif, efisien dalam rangka pelaksanaan PPKM di tingkat desa dengan memuatkan fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan, pendukung pelaksanaan. Sehingga ini memang harus betul-betul diterapkan agar COVID ini bisa dicegah sehingga tidak terus ini ada kasus positif yang meningkat. Yang kedua, desa yang pemerintah kabupatennya termasuk dalam kebijakan PPKM Mikro menindaklanjuti ini untuk pelaksanaan PPKM di tingkat desa. Termasuk juga ada peraturan kepala desa mengenai perubahan penjabaran APBDes, ini dapat dilakukan dengan menyesuaikan kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan peraturan kepala desa mengenai perubahan penjabaran APBDes yang telah ditetapkan dengan disampaikan kepada BPD, sehingga kita seringkali berubah-ubah. Kemarin ada beberapa perubahan surat edaran, ada PPKM Mikro, ada PPKM Mikro darurat, ada level 3, level 4, sehingga peraturan kepala desa ini menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah.
Yang kelima, refocusing dan realokasi kegiatan anggaran dioptimalkan pada bidang penanggulangan bencana keadaan darurat pemerintah desa, diutamakan sub-bidang penanggulangan bencana, sub-bidang keadaan mendesak desa untuk pelaksanaan PPKM Mikro di tingkat desa. Ini yang menjadi konsen kita karena untuk menekan angka positif COVID khususnya di Kabupaten Kediri. Dan ini perlu kita ketahui untuk Jawa Bali ini memang harus betul-betul ekstra kaitannya untuk penanggulangan dan penanganan COVID sehingga nanti kita bisa segera lepas dari COVID. Baik, selanjutnya, Mas Admin. Bapak Ibu Camat, Bapak Ibu Kades, ini perlu kita sampaikan untuk ke depan rencana penyaluran BLT dana desa tahun 2001, BPMPD akan mengajukan penyaluran sekaligus 3 bulanan ke BPKD untuk diproses di KPPN. Karena tadi ada beberapa kecamatan yang masih belum menyalurkan. Yang kedua, pengajuan ke BPKD sekaligus 3 bulanan yang belum tersalurkan ke rekening kas desa pada bulan dan jumlah desa sebagai berikut. Yaitu di bulan Mei, ini yang belum menyalurkan BLT dana desa, ini masih ada sekitar 17 desa. Di bulan Juni yang akan diajukan nanti masih ada sebanyak 128 desa. Di bulan Juli nanti akan kita ajukan sebanyak 265 desa. Dan ini harapannya akan kita laksanakan secara relaksasi sekaligus 3 bulan akan kita rapel. Dan selanjutnya kepala desa segera menyalurkan sekaligus 3 bulan dana BLT dana desa yang sudah masuk rekening kas desa, sedangkan bukti penerimaan sesuai dengan bulan salur. Jadi sehingga nanti disesuaikan, meskipun ini rapel 3 bulan, tapi bukti penerimaannya harus disesuaikan dengan masing-masing bulan. Dan melaporkan penyalurannya ke BPMPD sesuai dengan bulan salur. Misalkan Mei ya dilaporkan Mei, Juni ya Juni, Juli ya Juli, meskipun itu penyalurannya sekaligus, harapannya seperti itu. Nah nanti untuk pengajuan di bulan Agustus akan kita lakukan sebanyak 343 nanti secara serentak, karena tanggungan-tanggungan di bulan April, Mei, Juni, Juli ini sudah bisa tersalurkan semua. Sehingga kami mohon kerjasamanya Bapak Ibu Camat, Bapak Ibu Kades, yang masih belum menyalurkan di bulan Mei, Juni, Juli, nanti harapannya awal Agustus ini sudah bisa tersalurkan semua. Dan kepala desa segera menyalurkan ke KPM dan melaporkan penyalurannya ke DPRD. Karena ini terus kita dipantau katanya dengan salur dana desa. Selanjutnya slide berikutnya, Mas Admin. Nah, terkait dari beberapa permasalahan yang dialami oleh Bapak Ibu Kepala Desa, ini yang pertama yaitu permasalahan pada rendahnya penyerapan COVID. Ini pada awal tahun antara bulan Januari sampai bulan Mei, kebanyakan desa-desa ini masih enggan untuk merealisasikan. Karena dianggap kegiatan COVID ini kondisi di lapangan dirasakan masih terkendali. Jadi malah istilahnya ngenteng nih lah, sehingga COVID ini tidak bisa segera terserap. Yang kedua, banyak desa yang mulai merealisasikan 8% untuk COVID pada bulan Juli. Jadi setelah ada semacam peningkatan untuk level 3 dan 4, sehingga desa ini baru merealisasikan pada bulan Juli. Di awal-awal ini masih belum begitu banyak yang menyelesaikan karena angka COVID belum begitu melonjak. Dan yang ketiga,
Kita masih minim edukasi sehingga dana COVID ini dimaknai hanya untuk memberikan sembako, untuk disinfektan, untuk penyemprotan. Padahal di satu sisi, tadi sudah kita sampaikan untuk slide sebelumnya, ini nanti bisa dialokasikan untuk beberapa kegiatan kaitannya dengan beberapa item yang untuk penanganan COVID. Ini nanti akan kita bagikan slide ini nanti ke kecamatan dan desa nanti biar bisa mencermati, tidak memaknai yang sifatnya seperti pembelian sembako dan sebagainya. Yang kedua, untuk progres pencairan dana desa tahap 2 ini mengalami keterlambatan dikarenakan masih ada beberapa desa terlambat dalam menyerap anggaran tahap 1. Ini yang menjadi kendala kita, sehingga kami minta tolong kepada kepala desa, Bu Kades dan Pak Kades, tolong tuntaskan dulu serapan anggaran tahap 1 sehingga nanti tidak akan menghambat untuk proses penyairan atau penyerapan tahap. Yang kedua, beberapa desa terlambat dalam proses perbaikan atau kesalahan berkas pengajuan dana desa tahap 2. Sebelumnya kami mohon maaf, berkas pengajuan yang disampaikan dari desa ke DPMPD, ini kan kita laporkan melalui OSPAN-nya dari KPPN. Masih banyak ada kekeliruan pengetikan, mungkin nama, nomornya desnya, mungkin berita acaranya, dan sebagainya, ini salah ketik sehingga karena di KPPN ini sistem langsung ditolak. Kita kembalikan lagi ke desa untuk perbaikan. Ternyata waktu pengembalian ke DPMPD ini juga lama sekali. Ini kami mohon kerjasamanya Pak Kades, Camat, Pak Kades, tolong ini segera dikembalikan ke DPMPD, nanti segera kita sampaikan ke KPPN untuk percepatan penyaluran dana desa. Berikutnya, slide berikutnya, Mas. Mas Admin. Slide berikutnya, monggo. Ya, dari permasalahan-permasalahan tersebut, mungkin barangkali ini bisa dijadikan sebagai solusi. Yang pertama, mengaplikasikan kembali Satgas Desa untuk mengordinir pengendalian penyebaran COVID-19 baik preventif, kuratif maupun edukatif. Ini perlu kita hidupkan kembali posko-posko yang ada di tingkat desa dalam rangka untuk meminimalisir sebaran COVID yang ada di masing-masing desa. Karena ada beberapa klaster, alhamdulillah ini tidak ada klaster baru kaitannya dengan COVID. Yang kedua yaitu kecamatan bersama-sama pendamping desa mendorong desa untuk mempercepat penyerapan dana desa tahap 1 dan segera mungkin mengajukan pencairan tahap 2. Nanti tolong kan harus koordinasi, bisa sama fasilitasi desa atau pendamping desa juga pendamping kabupaten di dalam rangka untuk proses pengajuan tahap berikutnya, sehingga untuk pencairan tahap 2 ini bisa dilakukan secara serentak, tidak ada desa yang terlambat, harapannya seperti itu. Yang ketiga, mendampingi memfasilitasi proses pengajuan tahap 2 termasuk segera mungkin merevisi jika terdapat. Ini Camat, Bu Camat, tolong setiap ada revisi, nanti tolong bisa segera disampaikan agar segera ada dan segera nanti disampaikan kepada kabupaten melalui DPMPD. Selanjutnya akan kami lanjutkan ke KPPN untuk proses penyaluran berikutnya. Selanjutnya masih ada slide lagi. Mohon izin waktu Pak Camat, Pak Kades. Slide berikutnya Mas Admin. Ini terkait tadi kita sampaikan
Yang pertama yaitu agenda kita percepatan penyaluran dana desa, dan yang kedua progres penyaluran bantuan keuangan khusus. Oke, Bapak Ibu Camat, mohon perhatiannya, Pak Kades, Bu Kades. Ini sebagaimana evaluasi kita untuk bantuan keuangan khusus infrastruktur pavingisasi. Ini ada 35 desa atau 35 titik. Ini yang sudah kirim ada 31, masih kurang 4 desa. 4 desa itu yaitu Ringin Pitu, Banjarjo, Kecamatan Pelemahan, Desa Blaru, Sekoto, dan Badas. Jadi ini ada 2 kecamatan ya. Ringin Pitu dan Banjarjo, Kecamatan Pelemahan, Kecamatan, dan di Badas ada Sekoto. Ini tolong nanti kita minta segera disampaikan ke kabupaten, karena ini akan segera kita transfer, kita hanya nunggu di 4 desa. Oke. Bu Kades, Pak Kades, Ringin Pitu, Banjarjo, Pelemahan, termasuk juga Blaru, Sekoto, Kecamatan Badas. Nanti segera untuk proposalnya disampaikan ke DPMPD, nanti akan segera kita transfer untuk infrastruktur pavingisasi. Dan yang kedua, bantuan keuangan khusus recovery ekonomi yang anggarannya 200, ini ada 50 desa yang sudah masuk kirim, ada 44 desa, masih ada kurang 6 desa yang belum kirim proposal ke kabupaten. Camat Pelemahan, Bu Camat Pelemahan, Banjarjo, terus Pak Camat Kunjang, ini Desa Pakis belum kirim, termasuk juga Bulu, Sidomulyo, Kelampitan, Woromarto, Kecamatan Purwasih, ada 4, Pak Camat Purwasih, nanti segera disampaikan. Kemarin kita sudah ada batas waktu, tanggal 29 ini harus sudah terkirim ke DPMPD. Selanjutnya untuk bantuan keuangan khusus kegiatan recovery ekonomi yang 30 juta per desa, ini dari 343 desa baru masuk 269 desa. Masih kurang 74 desa yang belum kirim proposal ke DPMPD. Ini Pak Camat dan Bu Camat, termasuk juga Pak Kades, Bu Kades. Dari rincian 74 desa ini, sebagaimana terlampir slide berikutnya, Mas Admin. Ini untuk BKK yang recovery ekonomi 30 juta, ini masih ada 14 kecamatan, masih ada 74 desa. Kecamatan Pelemahan, Desa Wonokerto, Kecamatan Banyakan, Desa Tiron, Kecamatan Kajen Kidul, Desa Kajen Kidul, Kecamatan Papar, Desa Kedung Malang, Waron, Kecamatan Kunjang, Desa Kapas, Klepek, dan Pakis, Kecamatan Pelosok Klaten, Desa Brenggolo, dan Desa Punjul, Kecamatan Badas, Desa Beringin, Tunglur, Krecek, masih ada 3 desa. Kecamatan Gurah, Desa Bogem, Ranggan, Wonojoyo, Gayap, ini masih ada 4 desa, Pak Camat. Untuk Kecamatan Grogol, Desa Kalipang, Grogol, Sonorjo, Sambirjo, Sumberjo, masih ada 4 desa di wilayah Kecamatan Grogol. Kecamatan Pagu, Desa Wonosari, Tanjung, Wates, Menang, Semen, masih ada 5 desa Pak Camat untuk Kecamatan Pagu. Kecamatan Tarokan, belum semuanya, masih 10 desa belum kirim proposal. Kecamatan Tarokan. Kecamatan Ngasem juga belum kirim semua, masih 12 Pak Camat. Sejak diri kok rada dikirim ya, Ngasem gini kono.
Kecamatan Purwasri masih ada dari 12 desa, dari 23 desa ini masih yang sudah kirim 11, masih kurang 12. Kecamatan Ngadiluwe dari 16 ini sudah kirim 2, masih kurang 14. Oke, ini mohon perhatiannya Bapak Ibu Camat, Kades yang hadir pada kesempatan ini untuk bantuan keuangan recovery ekonomi yang 30 jutaan nanti segera kita transfer setelah proposal panjenengan sampaikan ke BPD. Mungkin itu beberapa hal yang dapat kita sampaikan sebelum kita tutup, kita akhiri. Mungkin ada saran masukan dari Bapak Ibu Camat atau Bapak Ibu Kepala Desa. Monggo disilakan. Pak Camat, Bu Camat, Pak Kades, Kades monggo. Barangkali ada saran masukan. Nanti untuk mengetahui progres masing-masing nanti bisa nanti kita bagikan dari filenya daripada hasil evaluasi biar nanti sebagai koreksi masing-masing desa tahu tentang prosentase serapan anggaran baik itu BLT dana desa, COVID termasuk juga non BLT sehingga nanti merupakan untuk pemicu kaitannya untuk percepatan penyerapan di masing-masing desa panjenengan. Cukup Pak Camat, Bu Camat, Pak Kades, Bu Kades, pas. Berarti nanti komentar nih. Oke. Monggo, terima kasih Pak Sam. Dari Ngasem. Ngasem, monggo. Cuma klarifikasi terkait dengan bantuan keuangan khusus. Tadi jam 1 kita sudah kirim 8 proposal. Jadi kita kurang 4 desa. Ini klarifikasi aja. Jadi nanti mohon karena kepala desa juga hadir di forum ini untuk Ngasem yang 4 desa segera menyusul yang lainnya. Terima kasih Mas Sam. Terima kasih karena ini tadi sudah kita buat laporan tanggal jam 1 baru masuk. Terima kasih atas progresnya Pak Camat. Kemudian nanti segera semuanya selesai. Yang lain? Cukup? Cukup ya? Terima kasih Bapak Ibu Camat, Bapak Ibu Kades, kami mohon perhatiannya beberapa hal tadi yang telah disampaikan oleh Pak Sekda kaitannya dengan arahan maupun penekanannya, termasuk juga beberapa dari hasil evaluasi kami. Nanti tolong ini menjadi perhatian bersama, nanti komunikasi yang intens Bapak Ibu Kades dengan Pak Camat, Camat, mungkin barangkali bisa dikonsultasikan dengan DPRPD, kami siap fasilitasi, siap bantu untuk proses percepatan penyaluran dana desa. Mungkin demikian beberapa hal yang dapat kita sampaikan, ada kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah. Sumber. Kok kena ini, Mas?